dakwaan yang diberikan kepada Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini adalah sebuah rekayasa, sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang dipaksakan agar Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini bernafasnya di Hotel Prodeo. Ini hakim perkara Pak Hasto gimana sih? Masa Pak Hasto hanya divonis 3,5 tahun? Rendah kali lah itu. Lihat tuh. Aku kesel banget sama hakim ini. Enggak dilihat fakta-fakta persidangan gitu. Bagaimana ya? Udah kata KPK kan, bantu Harun Masiku lari, bantu suruh rendam HP. Bahkan sama Bu Rizky Aprilia gimana kelakuan Pak Hasto. Tapi aja 3,5 tahun. Jaksa harus banding. Kita masyarakat support jaksa harus banding. Ya kejar tuh. Harus maksimal nih, gimana? Wah, kemana nih dulu? Yang keluar-keluar katanya ada data rahasia yang disimpan di Rusia mengenai Pak Jokowi dan keluarga. Kemana? Bahkan isu itu sekarang nggak muncul lagi. Padahal sekjennya sudah ditetapkan dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Ayo dong, keluarkan mana data Rusia. Nggak ada kan? Ya itulah mereka yang cuma keluar-keluar tapi tidak bisa membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Sekjen Moncong Kura-Kura ya. Hahaha. Intinya saat ini ada netizen ya, atau respon begitu ya, salah satu netizen terkait vonis yang diterima oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura tersebut ya. Kalau kubu Kebu memprotes ya vonis tersebut karena menganggap vonis tersebut ya, proses hukum yang dilakukan kepada Sekjen Moncong Kura-Kura itu sebagai kriminalisasi begitu ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, netizen yang satu ini beda teman-teman ya. Netizen yang satu ini merupakan seorang pengacara yang tentu melek hukum gitu ya. Itu justru pendapatnya adalah sebaliknya. Mereka menilai hukuman yang dijatuhkan hakim beberapa waktu yang lalu kepada Sekjen Moncong Kura-Kura ya, yakni 3,5 tahun itu dianggap terlalu ringan ya kan. Iyalah, karena jaksa penuntut umum menuntut hukumannya 7 tahun. Nah, sementara itu kan vonis hakim itu tidak boleh. Kalau terbukti kan begitu. Kalau tuntutan itu terbukti, itu tidak boleh kurang dari setengah dari tuntutan jaksa, ya kan? Akhirnya netizen ini pun meminta ya agar jaksa itu banding gitu. Jadi bukan hanya pihak Sekjen Moncong Kura-Kura yang banding atas putusan 3,5 tahun itu, jaksa seharusnya juga ikut banding karena itu dianggap terlalu ringan gitu loh. Iyalah, mantap itu ya kan. Herannya ya kan, yang sudah jelas-jelas divonis 3,5 tahun penjara masih saja dipertahankan sebagai sekjen partai terbesar di Indonesia. Padahal ini sudah narapidana. Sedangkan yang hanya diduga menggelembungkan suara pada saat pileg itu dipecat oleh partai. Kenapa? Karena ada orang yang ingin dilanggengkan naik untuk melenggang ke Senayan. Astagfirullahaladzim. Partai macam apa nih ya kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini hakim perkara Pak Hasto gimana sih? Masa Pak Hasto hanya divonis 3,5 tahun? Rendah kali lah itu. Lihat tuh. Jatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Dengan pidana denda sekitar 250 juta. Hanya segitu coba, 3,5 tahun vonisnya. Pak, tuntutan jaksa 7 tahun. Harusnya dibanding nih jaksanya nih. Aduh, emosi aku. Untung ada penenang nih ya. Milo Choco Crunch Jar. Enak banget nih. Kesel banget aku sama hakim yang tanda tanya nih. Aku kesel banget sama hakim ini. Enggak dilihat fakta-fakta persidangan gitu. Bagaimana ya? Udah kata KPK kan, bantu Harun Masiku lari, bantu suruh rendam HP. Bahkan sama Bu Rizky Aprilia gimana kelakuan Pak Hasto. Tapi aja 3,5 tahun. Jaksa harus banding. Kita masyarakat support jaksa harus banding. Ya kejar tuh. Harus maksimal nih, gimana? Nah, mantap ya kan? Jadi saya menginginkan, saya berharap ya, dan harapan saya sama seperti yang disampaikan oleh Mas Adril Purba yang memang berlatar belakang sebagai seorang pengacara ya.
Jadi pengacara asal Medan, Sumatera Utara yang saat ini mukim di Jakarta, ya kan? Jadi ini pendapatnya bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Jadi barusan yang disampaikan oleh Mas Adril Purba ini ada dasar hukumnya gitu loh. Jadi jaksa harus banding. Nah, jadi hakimnya ini harus disorot, hakimnya ini harus apa namanya ya, diamati lah begitu. Karena kita ketahui bersama beberapa waktu lalu vonis ringan ya juga sama ya diputuskan ya untuk Harvey Muiz ya, salah satu apa namanya itu apa namanya tersangka ya korupsi timah gitu ya. Nah, itu sangat murah, sangat sedikit sekali vonis hukumannya dan dendanya. Nah, setelah dilakukan banding, waduh, vonisnya nggak main-main. Nah, saya berharap ya kan kasus ini juga seperti itu gitu loh. Jaksa itu banding, jangan diam saja ya kan, karena terlalu ringan menurut saya hukumannya. Lanjut. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, mak jedek. Guys, tara mak jrot. Partai terbesar di Indonesia tegaskan, ya kan, Sekjen Moncong Kura-Kura masih jadi sekjen usai divonis 3,5 tahun penjara. Ya iyalah, ya kan? Iyalah, ini harus dipertahankan. Biar apa? Tahun 2029 partai ini tetap nyungsep. Kalau sekjennya diganti, saya khawatir partai ini akan rebound gitu loh. Sementara di lain persoalan gitu ya, partai yang sama itu memecat anggota DPR terpilih ya yang bernama Tia Rahmania karena diduga melakukan penggelembungan suara. Coba bayangin, yang udah jelas-jelas ya kan di penjara ya kan, sudah vonis 3,5 tahun dipertahankan sebagai sekjen partai. Coba bayangin, yang hanya diduga menggelembungkan suara dipecat. Astagfirullah. Lanjut. Yang diberikan kepada Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini adalah sebuah rekayasa, sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang dipaksakan agar Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini bernafasnya di Hotel Prodeo. Nggak salah dong ya kalau gue mengatakan, menilai hukum dan keadilan di negeri kita tercinta ini sudah mati. Seminggu yang lalu Pak Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dengan denda 700 juta. Dan kemarin Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara dengan denda 250 juta. Kok bisa kedua orang tersebut divonis berat? Padahal seharusnya berdasarkan fakta-fakta persidangan mereka ini divonis bebas. Karena selama persidangan yang berlangsung berbulan-bulan, di dalam fakta persidangan tidak ditemukan sama sekali bukti kuat yang membuktikan bahwa Hasto Tom Lembong bersalah atau terlibat. Itu tidak ada sama sekali. Kok bisa-bisanya gitu ya mereka dibikin bersalah gitu ya. Bahkan para pakar hukum termasuk Pak Mahfud MD pun melihat bahwa ini memang sesuatu yang banyak kejanggalannya gitu ya. Dan gue melihat tuduhan, dan gue juga menilai ini syarat akan kepentingan politik, unsur politisasi. Bahkan gue menduga bahwa di belakang kasus ini ada kekuatan politik yang bermain, di mana ada seseorang yang memiliki dendam pribadi, dendam politik kepada Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Ya betul, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak siapa ya, Mbak Buluk atau siapa begitu ya. Mohon maaf kalau saya keliru ya. Loh Bang, kok sependapat Bang dengan orang ini Bang? Loh iya, tapi dengerin dulu ya, jangan langsung mengambil keputusan sebelum saya selesai menyampaikan pendapat. Saya sangat sependapat sekali bahwa vonis 3,5 tahun yang diputuskan hakim ya untuk Sekjen Moncong Kura-Kura ini betul-betul rekayasa. Sama juga vonis 4,5 tahun yang diberikan kepada Tom Lembong itu adalah sebuah rekayasa. Loh, bener Bang rekayasa? Iya, karena seharusnya hukumannya jauh lebih lama daripada itu gitu loh. Ya masa Sekjen Moncong Kura-Kura ya kan dituntut 7 tahun penjara gitu loh. Itu jaksa penuntut umum. Lah coba bayangin gitu loh, 7,5 tahun apa 7 tahun begitu ya. Nah hanya divonis, seingat saya 7,5 tahun ya, kalau salah tolong dikoreksi. Nah tetapi hanya divonis 3,5 gitu loh.
itu di bawah dari 50%. Jadi ini sebuah rekayasa menurut saya, dugaan saya. Saya kan tidak menuduh, saya cuma meng-approve apa yang disampaikan oleh Mbak Buluk-Buluk tadi gitu loh. Cuma pola berpikirnya terbalik. Dia menyebut direkayasa karena hukuman 3,5 tahun itu terlalu lama, ya kan? Nah, saya justru sebaliknya gitu loh. Direkayasa karena 3,5 tahun itu terlalu singkat. Seharusnya hukumannya di atas 7 tahun gitu loh. Hai, lanjut. Hasto di penjara, PDIP mengeluarkan dokumen rahasia yang disimpan di Rusia. Wah, kemana nih dulu? Yang keluar-keluar katanya ada data rahasia yang disimpan di Rusia mengenai Pak Jokowi dan keluarga. Kemana? Bahkan isu itu sekarang nggak muncul lagi. Padahal sekjennya sudah ditetapkan dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Ayo dong, keluarkan mana data Rusia. Nggak ada kan? Ya itulah mereka yang cuma keluar-keluar tapi tidak bisa membuktikan. Jika Hasto diciduk, maka Megawati akan datangi Kapolri. Katanya waktu itu. Tapi setelah Hasto diciduk dan menjalani sidang berkali-kali, sampai sekarang putusan hakim tidak ada nongol. Kemana? Janjinya yang dulu mau datangin Kapolri, ternyata cuma omon-omon. Ya begitulah, mungkin lupa, sudah tua. Hasto dan Tom Lembong dikriminalisasi. Sementara itu banyak korupsi segede gajah lewat, kata orang PDIP. Terus pertanyaannya, partai PDIP selama berkuasa 10 tahun kemana aja? Kok nggak memberantas korupsi? Kemana? Setelah tidak berkuasa, sekjennya ditangkap koar-koar. Menyalahkan pemerintah, katanya kriminalisasi. Banyak korupsi segede gajah lewat. Terus PDI selama 10 tahun ngapain? Ya, saya mau mengomentari pernyataan Mas Setiawan barusan yang di bagian depan ya, karena barusan ada 3 VT yang dibuat oleh Mas Setiawan ini ya kan. Pertama tentang si Sekjen Moncong Kura-Kura ya kan, dan yang di tengah-tengah tadi tentang nenek lampir ya kan, yang katanya mau mendatangi Kapolri, mendatangi Ketua KPK dan lain sebagainya yang sampai saat ini nggak pernah terbukti. Dan yang terakhir tadi tentang si Jarot gitu ya. Saya mau mengomentari yang bagian depan nih ya kan, tentang rahasia yang disimpan di Rusia. Tentu teman-teman masih ingat ya. Wah, keren kali, akan kami bongkar, disimpan di Rusia, dinotariskan. Kabarnya mana tuh sampai sekarang? Kabarnya mana? Tahu kan, ya kan? Omong doang. Astagfirullah. Lanjut. Kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku. Yuk. Terkait Kongres PDI nanti seperti apa? Maksudnya apa? Terkait Kongres PDIP, persiapannya seperti apa? Persiapan apa? Kongres PDIP. Kita di Bali. Di Bali memang ada acara, kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan BIMTEK bagi anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia. Kemudian dilanjut dengan konsolidasi, titik. Kita belum tahu. Tapi yang jelas kegiatan kita di Bali nanti adalah BIMTEK anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia yang tahun lalu kita adakan di Kemayoran. Tahun ini kita adakan di Bali sekaligus untuk forum konsolidasi internal partai. Terkait posisi Sekjen Hasto setelah vonis seperti apa Pak dari pihak partai? Yang kemarin kita mengetahui bersama bahwa vonis terhadap Pak Hasto ya kita tetap hargai, kita tetap hormati, tapi kita bisa melihat bahwa forum pengadilan kemarin itu lebih banyak kepada forum pengadilan yang politik. Ini persoalan politik. Dan Pak Sekjen itu adalah menjadi tahanan politik. Karena berbeda dengan penguasa
berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik gitu ya, maka dicari-carilah kesalahannya. Oleh sebab itu, putusan hakim ya hanya mengandalkan kepada WA. Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari sekjen, dari Mas Hasto. Ya, kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku. Jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Nah, inilah praktek dari politisasi hukum. Selalu disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kita itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka janganlah jadikan kekuasaan itu untuk ya menghukum, mengkriminalisasi sosok-sosok atau orang-orang yang berbeda dengan penguasa. Kalau posisi sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Ya begini ya kan. Ya maunya itu fair, maunya itu Harun Masiku itu juga ditangkap. Cuma masalahnya kan itu orang ya kan. Kan ada upaya ya, terindikasi ada upaya dilindungi gitu loh. Kan memang sudah menjadi tersangka sejak tahun 2020 dan sudah ada upaya penangkapan. Tetapi penangkapan itu terkesan ya dalam tanda kutip itu dihalang-halangi, walaupun saya tidak tahu benar ataukah tidak. Tetapi sudah ada upaya untuk menangkap si HM tersebut gitu loh. Kok malah sekarang dibalik, kalau mau fair maka si HM harus ditangkap dulu. Lah gimana ceritanya? Bukannya itu kalian lindungi? Ya tapi saya nggak ngerti juga loh ya. Saya nggak menuduh, saya bertanya ini ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.